Lebih tepatnya melunasi nota-nota yang belum lunas. Terangkanlah. Ini kayaknya mau sulap ya, Mbak Dewi. Soalnya dari kalah jadi menang, emang bisa. Yang berlalu Itu bukan berarti akhir dari segalanya dong. saat hilang arah. Kebanyakan respon dari orang itu negatif. Terangkanlah, Tapi karena kita membatasi pikiran itu, jadi kita membatasi kemampuan kita juga. terangkanlah Siapa tuh ditolak lagi gitu ya? hati yang berlalu Udah deh selesai, kayaknya aku emang gak bisa deh. saat hilang arah. Hai Sobat Semanggi University. Alhamdulillah nih kembali lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University X Coach Shop. Perkenalkan, nama aku Salsa. Aku berasal dari Coach Shop Jakarta. Nah, seperti yang teman-teman kita lihat, kalau udah lihat aku bersama teman-teman, berarti kita mau bedah buku dan sharing-sharing nih. Nah, untuk hari ini saya tidak sendirian ya, karena saya akan ditemani oleh dua kakak cantik dari Coach Shop Jakarta yang akan memperkenalkan dirinya sehabis ini. Silakan, boleh perkenalkan diri? Aku Dewi Cahyani dari Konsep Jakarta, bagian admin pelunasan. Oke. Aku Sisilia Munifa dari Konsep Jakarta, bagian admin pelunasan. Oke, hai, salam kenal ya. Mungkin buat teman-teman Semanggi baru pertama kali lihat dan ketemu nih sama teman-teman admin pelunasan. Boleh di-share dong, kerjaannya di administrasi pelunasan tuh ngapain aja sih? Lebih tepatnya melunasi nota-nota yang belum lunas. Oke, melunasi sesuai namanya ya. Kalau Mbak Sisil ngapain aja nih di bagian pelunasan? Melunasi nota, retur. Oke. Ini gitu sih. Oke, nah jadi administrasi pelunasan ini kakak Dewi dan kakak Sisil biasanya adalah tugasnya memastikan orderan teman-teman yang masuk itu uangnya juga masuk gitu. Jadi mereka ini adalah gawang terakhir dari perusahaan Coach Shop ya teman-teman. Jadi posisi mereka ini penting banget, makanya saking pentingnya dua kakak ini juga punya ilmu yang lumayan banyak. Jadi yang akan di-share di sini, masya Allah ya. Yuk, boleh dong dikasih tahu teman-teman ke teman-teman yang lagi nonton Semanggi, kita tuh hari ini mau bahas buku apa dan mau bahas beberapa sih, boleh di-share? Boleh. Jadi saat ini tuh mau bahas buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Bahasa itu yang bab 11, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Wah, ini kayaknya mau sulap ya, Mbak Dewi. Soalnya dari kalah jadi menang, emang bisa? Bisa. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa like, subscribe, terus komen yang di bawah ya. Menurut kamu bener nggak sih kekalahan itu bisa diubah menjadi kemenangan? Nah, biar kita tahu gimana caranya, nanti hari ini kakak Dewi sama kakak Sisil akan sharing nih sama kita terkait bab berikutnya. Mungkin boleh dimulai poin-poinnya seperti apa, dikasih tahu. Yuk, langsung coba duluan. Dewi dulu. Oke, Boleh. silakan Mbak Dewi. Nah, sebenarnya di bab 11 ini, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan tuh sebagian banyak itu adalah sebuah cerita profesi, kayak pemain sepak bola, kayak dokter, pokoknya berbagai profesi. Nah, itu tuh di sini diceritakan kekalahan mereka, bagaimana mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan itu. Misalkan mereka kalah, mereka hancur, atau misalkan mereka kecewa. Nah, bagaimana caranya mereka untuk bangkit gitu sebelum tepatnya. Jadi kalah itu bukan berarti akhir dari segalanya dong? Bukan, masih ada tujuan untuk berjalan lagi. Oh gitu, oke. Nah, di sini tuh ada poinnya. Poinnya aku ambil itu semua orang memiliki kesamaan. Masing-masing kalah, letih, dan tidak berdaya. Masing-masing bersemangat, bahkan ingin sekali menceritakan kepada Anda situasi yang menghancurkan mereka. Satu hal yang tidak dapat dicocokkan, yaitu respon mereka terhadap kekalahan. Karena setiap kekalahan seseorang itu pasti beda-beda. Beda ceritanya, beda terjalnya, pasti beda juga untuk penyelesaian. Oh gitu, oke. Oke, jadi setiap kegagalan atau kekalahan itu dibedakan bukan berdasarkan dari kekalahan yang mereka dapat, tapi dari respon orang-orang tersebut. Oke, gitu. Kalau Mbak Dewi gimana? Dari campuran tadi, menurut Mbak Dewi, bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah kekalahan atau kegagalan? Kekalahan dan kegagalan menurut saya sama aja. Cuman mungkin kebanyakan respon dari orang itu negatif karena mereka tidak melihat
bagaimana kita berproses. Karena proses itu kan kita sendiri yang menjalani, terus kita juga yang harus melewati. Jadi apapun yang orang katakan, kamu tuh nggak pantas loh di sini, tapi dicoba aja dulu, karena kebanyakan orang itu membatasi pikirannya. Kalau pikirannya tidak dibatasi, Allah itu tuh sudah memberikan pikiran yang sangat di luar kemampuan kita sebenarnya. Tapi karena kita membatasi pikiran itu, jadi kita membatasi kemampuan kita juga. Oh, oke. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya tuh banyak orang yang misalkan gagal, kalah, terus jadi insecure. Padahal insecurity itu yang bikin dia terbatas untuk bangkit lagi itu. Padahal Tuhan sudah kasih kita pemikiran, kemampuannya di mana bisa untuk melewati batas atau tantangan tersebut gitu ya. Oh, keren banget. Oke, boleh lanjut mungkin. Kalau aku sih kayak 2 saran untuk mengubah suatu kekalahan menjadi kemenangan. Oke. Ini juga dari bukunya ya. Iya loh, kan lagi bahas bab 11. Oke, silakan Mbak Sisil. Jadi kalau mau tahu lebih lengkapnya beli bukunya dulu. Oh, oke, bisa check out di sini. Enggak ya guys, boleh share lokasi Sil. Jadi kalau menurut di bukunya ini, kalau kita mau mengubah kekalahan menjadi kemenangan, pertama kita harus katakan pada diri sendiri kalau semua kekalahan kita itu pasti ada jalan untuk menjadi kemenangan. Jadi kita itu harus mempunyai pikiran positif. Kalau pikiran positifnya itu udah menyerbu ke dalam otak kita, kan otomatis kita itu akan lebih mudah untuk mencari pemecahannya, kayak pemecahan dari suatu masalah tersebut. Terus yang kedua, ini caranya itu kita harus ambil nafas pelan-pelan dulu nih. Terus kita harus mulai sekali lagi. Nah, dan kalau kita kan kalau misalkan sering atau dekat nih dengan masalah, pasti kita itu buntu ya untuk cari solusi. Nah, makanya itu kita harus mulai sekali lagi untuk bisa menemukan pemecahan dari solusi itu sendiri. Oke, jadi itu dia 2 tipsnya ya. Yang pertama adalah kita pasti akan ada jalan. kita pasti akan ada jalan. Yang kedua itu take a breath gitu ya. Iya. Oke, ambil nafas ya guys, ambil jarak dari masalah agar kita bisa menemukan solusinya. Karena kadang kalau kita deket banget sama masalah jadi mumet ya. Oke, boleh dong tipis-tipis nih sharing pengalaman kamu ketika menghadapi kegagalan. Boleh dari diri dulu, boleh dari Sisil dulu. Sisil dulu deh. Waktu pas kuliah ya skripsi itu kan pasti hektik banget, karena kita kan tahu lah skripsi itu kan kayak gonta-ganti judul pertama. Itu tuh benar-benar kayak sesuatu yang kita udah bikin judul A, B, C, terus ditolak, itu kayak suatu kekalahan lah. Benar-benar pusing banget, kita harus cari solusinya supaya itu semua dosen dua itu tuh terima dengan dosen dulu itu. Ya, oke, sampai sekarang. Oke, terus gimana cara kamu? Ya, pertama sih pertama kita harus percaya sama diri sendiri. Terus kita juga kalau pas kemarin healing sih. Aku jalan-jalan jadi kayak ke tempat yang benar-benar uji adrenalin. Oh, kan uji nyali. Itu kenapa kamu pilih healing kamu untuk uji adrenalin, lompat dari gedung tertinggi atau gimana? Enggak sih, kayak misalkan kita paling fox atau semacamnya gitu. Oke. Itu kan benar-benar uji banget yang kayak keberanian kita. Itu benar-benar pas banget sih kalau kemarin aku. Oh gitu ya, jadi itu cara Kak Sisil untuk menghadapi masalahnya. Dia take a break dulu, ibarat kata jauhin dirinya dulu dari masalah. Tadi apalagi yang dia pilih itu uji adrenalin, jadi biar siap untuk menghadapi dosen, siap untuk ditolak lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu berhasil gak? Ya, Diterima alhamdulillah. Itu cara Kak Sisil. Nah, kalau cara Kak Dewi sendiri gimana dalam menghadapi sebuah kekalahan atau kegagalan dalam hidup? Nama cerita dulu. Di zaman sekarang kan cari pekerjaan agak susah ya. Saya tuh kekeh setelah kemarin dari customer service itu kekeh, pokoknya nggak mau tahu harus dapat administrasi setelah itu. Dan saya tuh nggak ada pengalaman administrasi, jadi mau nggak mau banyak banget ngelamar administrasi ketolak. Dan kayak kok gue nggak bisa ya, apa skill gue yang nggak bisa, tapi ternyata pas dicoba dan keterima di sini jadi administrasi. Oke. Dari kegagalan tersebut apa yang kamu pelajari Mbak Dewi akhirnya? Dari pelajaran yang kegagalan tersebut ya harus terus dicoba.
Jadi jangan berhenti untuk ke arah tujuan itu. Oke, jadi itu ya bagus banget dari Kak Dewi. Jadi intinya di bab 11, bagaimana cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kamu untuk menyikapi sebuah kegagalan atau kekalahan. Kegagalan atau kekalahan bukanlah dari akhir segalanya, namun itu memang adalah step yang harus kita lalui untuk menuju kemenangan yang kita inginkan. Kadang karena kita gagal, kita menganggap itu tuh udah deh selesai, kayak aku emang gak bisa deh. Padahal ternyata itu memang stepnya, atau ibarat kata pintu untuk ketika kamu berhasil buka dan melewatin, kamu akan capai tujuan kamu akan capai kemenangan versi kamu. Nah, karena kita manusia, kita kan memang bisa pusing dan lain sebagainya ya. Nah, boleh tuh diikuti 2 tips dari buku ini dan kasih seal. Jadi kalau kamu merasa kekalahan ini membuat kamu jenuh, kamu bisa take a break dulu, take a deep break gitu. Bahwa kita pasti akan bisa melalui semua ini dan kelak akan menuju kemenangan kita. Dan yang tadi betul kata Kak Dewi yang teman-teman harus catat adalah jangan pernah berhenti mencoba. Apapun yang kamu inginkan, semuanya itu possible, asalkan kamu selalu semangat belajar dan juga tidak berhenti untuk mencoba sebelum kamu capai tujuan kamu. Gitu ya teman-teman. Buat teman-teman Semanggi University yang udah ikut kita bahas bab 11 ini, boleh dong komen di bawah feedback kamu seperti apa. Bahkan boleh ya share cerita terkait pengalaman kamu pernah gagal, terus gimana cara kamu survive dari semua itu, sehingga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton video ini, dan juga bisa jadi kolom aktif untuk kita saling brainstorming. By the way, makasih banget buat Kakak Dewi sama Kakak Sisil udah sharing sama saya dan sama teman-teman Semanggi. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kalau teman-teman butuh scanner, kebutuhan kasih dan lain sebagainya, bisa cek coachshop.co.id atau belanja di e-commerce kita Coachshop Jakarta, atau bisa hubungi nomorku di bawah sini. Nah, sampai bertemu di sesi video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.